Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di video kali ini kita akan menyelesaikan suatu masalah menggunakan riset operasi linear programming metode simplex. Masalah tersebut berupa bagaimana cara kita memaksimalkan suatu fungsi tujuan yang dinotasikan dengan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Di mana pada masalah ini terdapat 3 fungsi kendala atau fungsi batasan, yakni 2x1 lebih kecil sama dengan 8, 3x2 lebih kecil sama dengan 15, dan yang ketiga adalah 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Ada beberapa langkah yang harus kita tempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan metode simplex. Nah, langkah pertama yaitu kita menyusun persamaan, yakni dengan mengubah fungsi tujuan dan fungsi batasan-batasan yang ada. Yang pertama, kita mengubah fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Nah, di mana pada ruas kanan kita geser ke ruas sebelah kiri sehingga menjadi Z min 3x1 dikurangi 5x2 sama dengan 0. Selanjutnya kita mengubah fungsi batasan, di mana fungsi batasan ini diubah menjadi persamaan dan ditambahkan dengan variabel slack. Untuk fungsi batasan yang pertama, yaitu 2x1 lebih kecil sama dengan 8, diubah menjadi 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Kemudian untuk fungsi batasan yang kedua, yaitu 3x2 lebih kecil sama dengan 15, diubah menjadi 3x2 ditambah x4 sama dengan 15. Dan untuk fungsi batasan yang terakhir yaitu 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30, diubah menjadi 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. Nah, x3, x4, dan x5 ini merupakan variabel slack, di mana variabel slack ini merupakan variabel tambahan yang mewakili tingkat atau kapasitas yang merupakan batasan. Langkah kedua yaitu menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Nah, persamaan yang sudah kita dapat di atas tadi pada langkah pertama, kita masukkan ke dalam tabel simplex yang pertama. Di mana pada tabel ini terdapat beberapa istilah, yaitu ada variabel dasar dan ada nilai kanan. Nah, variabel dasar ini merupakan variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Lalu untuk nilai kanannya sendiri merupakan nilai di belakang tanda sama dengan. Dapat kita lihat pada tabel simplex pertama terdapat fungsi tujuan yang dilambangkan dengan Z, yakni nilai yang akan kita cari kita berikan nilai 1. Sedangkan untuk nilai variabel dasar x3, x4, x5 pada fungsi tujuan pada tabel permulaan ini nilainya harus 0 dan nilai batasan-batasannya harus bertanda positif. Kemudian kita masukkan nilai x1 dan x2 dari fungsi tujuan, yakni x1-nya sama dengan min 3, x2-nya sama dengan min 5 dengan nilai kanannya sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi batasan yang pertama, nilai x1-nya sama dengan 2, nilai x2-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk fungsi batasan yang kedua, nilai x1-nya sama dengan 0 dan x2-nya sama dengan 3. Sedangkan untuk fungsi batasan yang ketiga, nilai x1-nya 6 dan nilai x2-nya sama dengan 5. Untuk kolom x3 kita berikan nilai 1, x4 0, x5 0. Sedangkan untuk kolom x4 kita berikan nilai 1, x3-nya 0 dan x5-nya 0. Sedangkan untuk kolom x5 kita berikan nilai 1 dan x3, x4-nya sama dengan 0. Nilai kanan untuk batasan pertama sebesar 8, batasan kedua sebesar 15, dan batasan ketiga sebesar 30. Langkah ketiga yaitu memilih kolom kunci. Nah, untuk memilih kolom kunci ini yaitu kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang nilainya negatif dengan angka terbesar. Nah, pada tabel kita lihat garis fungsi tujuannya yang memiliki nilai negatif dengan angka yang paling besar yaitu min 5. Sehingga kolom kunci kita dapatkan itu terdapat pada kolom X2. Artinya jumlah produksi X2 nanti akan menggantikan variabel slack, apakah dia menggantikan X3, X4 ataupun X5, yakni caranya dengan menentukan baris kunci.
Langkah keempat yaitu memilih baris kunci dengan cara mencari indeks positif dengan angka terkecil. Nah, indeks positif ini kita dapat dari nilai kanan dibagi oleh nilai yang sebaris dengan kolom kunci. Nah, untuk nilai indeks positif dari batasan pertama yaitu 8 dibagi 0, 8 itu merupakan nilai kanan dan 0 itu merupakan nilai kolom kunci yang sebaris. Menghasilkan nilai indeks positifnya yaitu tidak terhingga. Nah, untuk garis batasan yang kedua yaitu 15 dibagi dengan 3, hasilnya sama dengan 5. Dan untuk batasan yang ketiga 30 dibagi dengan 5, maka nilai yang didapat yaitu 6. Nah, nilai indeks positif dengan angka terkecil kita dapat pada baris batasan yang kedua. Sehingga baris batasan kedua ini kita anggap sebagai baris kuncinya. Dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, kita mendapatkan yang namanya elemen kunci, yaitu 3. Langkah kelima yaitu mengubah nilai-nilai pada baris kunci, di mana tadi sudah kita dapatkan baris kuncinya yaitu pada baris ketiga atau baris batasan kedua. Nilai baris kunci dapat diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci atau elemen kunci yang kita dapatkan tadi, yaitu 3. Sehingga nilai baru pada baris kunci kita dapatkan sebesar 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Langkah keenam yaitu mengubah nilai-nilai selain pada garis kunci yaitu baris pertama, kedua, dan keempat. Di mana rumusnya adalah nilai baru sama dengan nilai lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru pada baris kunci. Nah, yang pertama kita akan mengubah nilai pada baris pertama yaitu fungsi tujuannya, di mana nilai lamanya kita tuliskan dengan -3, -5, 0, 0, 0, dan nilai kanannya 0. Kita kurangi dengan koefisien pada kolom kuncinya yaitu -5 dan kita kali dengan nilai baru baris kunci yang sudah kita dapatkan tadi yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0 dengan nilai kanannya 5. Sehingga nanti setelah pengurangan kita mendapatkan nilai barunya sebesar -3, 0, 0, 5/3, 0, dan 25. Selanjutnya kita mengubah nilai pada baris kedua yakni batasan pertama. Dengan nilai lama kita tuliskan yaitu 2, 0, 1, 0, 0 dengan nilai kanan sebesar 8. Nah, untuk koefisien pada kolom kuncinya yaitu 0 dan dikalikan dengan nilai baru baris kunci yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Nah, pada baris kedua ini nilainya tetap ya karena nilai pada kolom kuncinya itu 0. Nah, yang terakhir kita mengubah nilai pada baris 4 yakni batasan yang ketiga. Dengan nilai lamanya kita tuliskan dengan 6, 5, 0, 0, 1 dengan nilai kanan sebesar 30 dan koefisien pada kolom kuncinya sebesar 5. Lalu dikalikan dengan nilai baru baris kuncinya yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Nah, kemudian kita kurangi, maka nilai baru yang kita dapatkan pada baris keempat ini yaitu 6, 0, 0, -5/3, 1 dengan nilai kanan sebesar 5. Kemudian nilai yang sudah kita dapatkan tadi kita masukkan ke dalam tabel simplex hasil iterasi yang pertama. Nah, setelah kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi, sekarang kita melihat kolom X2 pada baris fungsi tujuannya apakah nilainya masih negatif. Ternyata nilainya 0. Sehingga X2 ini berpindah menggantikan X4 pada variabel bebas karena di sana nilainya 1. Nah, artinya apabila kita memproduksi, kita misalkan mesin X2 sebanyak 5, maka keuntungan yang kita hasilkan itu sebesar 25.
Langkah ketujuh yakni melanjutkan perbaikan. Nah, di sini kita cek lagi apakah hasil yang kita dapatkan sudah maksimal atau belum. Nah, kita lihat pada tabel, yakni pada garis fungsi tujuannya, pada kolom X1 masih terdapat nilai negatif yaitu -3, sehingga kita perlu melakukan iterasi kedua yakni dengan cara yang sama dengan sebelumnya, yakni dari langkah ketiga sampai dengan langkah keenam. Nah, yang pertama kita mencari kolom kunci. Nah, sudah jelas tadi seperti yang kita lihat pada tabel, kolom kuncinya yaitu terletak pada kolom X1 karena nilai pada garis fungsi tujuannya yaitu -3. Artinya jumlah produksi X1 nanti akan menggantikan variabel slack yang mana, apakah X3 atau X5. Nah, kita mengetahui hal tersebut dengan cara mencari baris kuncinya. Selanjutnya kita memilih baris kunci dengan cara mencari nilai indeks positif dengan angka terkecil. Nah, indeks positif ini kita dapat dengan cara nilai kanan dibagi dengan nilai sebaris dengan kolom kunci. Nah, nilai indeks positif pada baris batasan pertama yakni 8 dibagi 2 sama dengan 4. Pada baris batasan kedua, 5 dibagi 0 sama dengan tidak terhingga. Dan untuk garis batasan terakhir yakni 5/6. Sehingga untuk indeks positif dengan nilai terkecil kita dapat pada garis batasan ketiga, sehingga garis batasan ketiga ini kita anggap sebagai baris kunci. Perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci tadi, kita mendapatkan elemen kuncinya yaitu 6. Langkah selanjutnya yakni mengubah nilai-nilai pada baris kunci. Nah, untuk mengubah nilai pada baris kuncinya ini, kita bagi nilai lama dengan elemen kunci yang sudah kita dapatkan tadi yakni 6. Sehingga nilai lamanya kita tuliskan dengan 6, 0, 0, min 5/3. 1 dengan nilai kanan sebesar 5. Kita bagi dengan elemen kuncinya sebesar 6, maka nilai baru yang kita dapatkan yakni 1, 0, 0, min 5/18, 1/6 dengan nilai kanan sebesar 5/6. Langkah selanjutnya yakni mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Nah, yang pertama kita mengubah baris pertama yaitu baris fungsi tujuannya dengan nilai lama -3, 0, 0, 5/3, 0 dengan nilai kanan sebesar 25, di mana kita akan menguranginya dengan koefisien pada kolom kuncinya sebesar -3 dan dikali dengan nilai baru baris kunci yaitu 1, 0, 0, min 5/18, 1/6 dengan nilai kanan sebesar 5/6. Nah, nilai baru yang kita dapatkan yakni sebesar 0, 0, 0, 5/6, 1/2 dengan nilai kanannya sebesar 27, 1/2. Selanjutnya kita mencari nilai baru pada baris kedua batasan pertama dengan nilai lama yakni 2, 0, 1, 0, 0 dengan nilai kanan sebesar 8 yang nantinya akan dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci sebesar 2 dan dikali dengan nilai baru baris kuncinya yaitu 1, 0, 0, min 5/18, 1/6 dengan nilai kanan sebesar 5/6. Nah, nilai baru yang kita dapatkan setelah pengurangan yakni 0, 0, 1, 5/9, min 1/3 dengan nilai kanan sebesar 6, 1/3. Nah, yang terakhir kita mencari nilai baru pada baris ketiga di mana nilai lamanya dituliskan dengan 0, 1, 0, 1/3, 0 dengan nilai kanan sebesar 5, di mana koefisien pada kolom kuncinya sebesar 0. Nah, lalu nanti dikalikan dengan nilai baru pada baris kunci. Nah, pada baris ketiga ini nilai barunya tetap sama karena koefisien pada kolom kuncinya itu nilainya 0. Nilai yang kita dapatkan tadi kemudian kita masukkan ke dalam tabel simplex final hasil perubahan. Nah, di mana pada baris pertama Z
itu, yakni fungsi tujuannya, sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi dan tabel tersebut merupakan hasil optimal. Dari tabel final hasil perubahan tadi kita dapatkan kesimpulan apabila memproduksi X1 sama dengan 5/6, X2 sama dengan 5, maka keuntungan maksimum yang akan kita dapatkan yaitu 27 1/2. Nah, apabila kasus ini adalah kasus produksi, nilainya tidak boleh pecahan, maka harus dibulatkan, baik itu dibulatkan ke atas maupun dibulatkan ke bawah. Kemudian dilihat apakah eee, pembulatan tersebut itu melanggar batasan atau fungsi kendalanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.